Ratna Sari Dewi Soekarno adalah satu-satunya mantan istri Soekarno yang bukan berdarah Indonesia, melainkan berdarah Jepang. Setelah Soekarno meninggal, ia dan anaknya Kartika hidup berpindah-pindah ke berbagai negara, dan berpindah-pindah pula kisah cinta dari mantan istri Soekarno ini. Ibu Dewi berbicara blak-blakan di TV TBS mengenai 3 orang pacarnya setelah sang suami Presiden Soekarno meninggal dunia. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan pengetahuan kamu. Alain Delon. Ibu Dewi pertama kali bertemu Alain Delon saat Olimpiade Tokyo 1964 di Imperial Hotel saat perjalanan turun tangga bersama Presiden Soekarno. Ketika itu, menurut pernyataan Ibu Dewi, Alain Delon melihatnya terus. Alain Delon adalah aktor Prancis penerima penghargaan César. Saat berkunjung ke Jepang, di Bandara Narita disambut sekitar 3.000 orang fansnya. Setelah melihat Ibu Dewi keluar bersama Soekarno, ternyata pulang ke Hotel Imperial, Alain Delon masih duduk di sana dan melihat kembali Ibu Dewi dengan mata nakalnya. Keesokan harinya, saat turun mau keluar sama Presiden Soekarno, Alain masih pula di sana sambil melambaikan tangan kepada saya. Tentu saja, Presiden Soekarno jadi cemburu dan berjalan cepat. Saat pulang pun menurut Ibu Dewi, Alain Delon masih ada di tempat itu sambil duduk seolah menunggunya. Alain juga menginap di Imperial Hotel saat Olimpiade 1964 tersebut. Pada saat Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1967, Ibu Dewi hijrah ke Paris, Prancis dan bertemu Alain kembali. Sejak itu, saya semakin dekat dengan dia, dan Alain sempat mengatakan bahwa dirinya memperhatikan serius Dewi sejak dari Jepang tersebut, dan mulai sekarang akan terus ingin bersama saya. Sejak bertemu di Paris itulah, hubungannya jauh semakin dekat. Setiap kali ke Jepang pun selalu bersama Ibu Dewi. Apakah mencium Alain? Tanya wartawan TV TBS kepada Dewi. Ibu Dewi menjawab dengan nada sedikit kesal. "Kamu tuh tanya kayak bertanya sama perempuan nakal saja ya." Kesal saya. Pikirlah sendiri, bagaimana rasanya sepasang orang yang sedang jatuh hati. Saat Ibu Dewi menerbitkan buku kisah hidupnya yang tidak jadi diterbitkan oleh penerbit besar di Indonesia karena berisi hal-hal yang sangat sensitif, Ibu Dewi meminta komentar Alain Delon yang menuliskan, "Sejak berpisah 50 tahun lalu, rasanya saya tidak bisa melupakanmu dan akan terus mengingatmu seumur hidup." Alan Polak. Setelah berpisah dengan Alain, Ibu Dewi mengaku bertemu dengan seorang model Amerika Serikat saat menghadiri pesta perjodohan putri Iran dengan lelaki tampan asal Amerika. Di sana, Dewi bertemu dengan Alan Polak yang 22 tahun lebih muda dari Dewi yang saat itu berusia 49 tahun. Alan pun sempat mengucapkan di depan banyak orang saat pesta itu, "Daripada putri, saya lebih memilih Dewi." Membuat Ibu Dewi sangat terkejut. Sejak saat itulah,
Ibu Dewi jatuh hati dan menjalin hubungan dengan Alan. Saya tertarik sama dia karena terkejut juga. Ada lelaki Amerika yang tidak mengenal Marilyn Monroe dan juga tak tahu mengenai Kennedy. Pada awalnya, Dewi juga membelikan baju serta memberikan 15 juta yen untuk sekolah khusus Alan supaya menjadi orang pintar. Saat jalan-jalan ke Paris, saya juga pernah dibonceng motor oleh Alan sehingga terasa muda kembali. Setelah berusia 64 tahun dan 15 tahun pacaran dengan Alan, Ibu Dewi mengaku dirinya memutuskan hubungan dengan Alan supaya Alan bisa mandiri. Dan akhirnya, Alan sempat bekerja di toko berlian Harry Winston. Kosuke Nozaki, pacar ketiga Dewi saat Dewi berusia 74 tahun. Mereka bertemu saat hadir ke sebuah pesta di Jepang. Ia adalah Kosuke Nozaki. Di tengah pesta, Nozaki sempat melamar Dewi. "Aduh, Dewi cantik sekali. Izinkan saya melamarmu, boleh?" tanya Nozaki kepada Dewi. Donjuan Jepang Kosuke Nozaki yang sempat melamar Ibu Dewi Mei 2018 meninggal misterius di rumahnya di Wakayama. Tentu saja saya tolak, orang aneh dia. Tapi setelah itu kita jalan-jalan traveling bersama selalu. Tentu saja kadang ada wanita muda bersamanya pula. Nozaki meninggal pada usia 77 tahun bulan Mei 2018 secara misterius. Polisi menemukan narkoba di rumahnya. Sampai kini belum ada kesimpulan. Apakah meninggal karena overdosis, bunuh diri, wajar meninggal, atau dibunuh? Belum ada keputusan polisi. Seminggu sebelum meninggal, Nozaki sering menelepon Ibu Dewi setiap hari. Belakangan, 2 bulan setelah kejadian itu, seorang wanita memberikan amplop kepada Ibu Dewi, lalu segera pulang. Amplop tersebut adalah amplop titipan dari Nozaki. Isi amplop dari almarhum adalah sebuah kunci rumah dan 2 lembar surat berharga, masing-masing bernilai 50 juta yen, sehingga totalnya 100 juta yen. Nozaki sempat mengeluarkan sedikitnya 3 miliar yen untuk 4.000 wanita muda yang disukainya.